Nah, nanti muncul kayak gini. Jadi perkenalan dulu ya. Jadi CPP itu tuh sebuah bahasa pemrograman yang apa namanya, dia tuh terstruktur. Maksudnya terstruktur tuh dia apa namanya, dibacanya tuh dari atas ke bawah, jadi nggak bisa dilengkah gitu. Jadi kalau kita misalnya langkah-langkah gitu, misalnya kita pengen ngidupin TV nih, kita nggak bisa ngidupin gitu aja, kita harus nyolokin dulu kabelnya itu ke stop kontak gitu, dan segala sebagaimananya lah, itulah. Jadi semisalnya kita mau makan nasi nih, makan nasi itu pertama kita harus punya berasnya dulu, Kak. Berasnya, habis itu kita harus apa namanya, berasnya dimasak dulu dan sebagaimana langkah-langkah lainnya. Jadi CPP juga gitu, nggak bisa tiba-tiba dia jadi gitu. Dia harus ada apa namanya, langkah-langkah yang berurutan. Habis itu untuk CPP sendiri itu sebenarnya salah satu bahasa pemrograman yang apa ya, standar untuk dipelajari untuk mahasiswa di perkuliahan, karena CPP ini kayak yang di tengah gitu, jadi dia nggak terlalu mudah tapi nggak terlalu sulit. Maksudnya gini, kalau misalnya kita sekarang kan kita belajar CPP nih, seandainya kita nanti ke depannya itu biasanya belajar Python tuh ada. Nah, Python itu lebih apa, bahasnya lebih simpel dari C++ ini. Jadinya kita gampang gitu loh untuk apa namanya, untuk belajarnya gitu. Nah, untuk struktur CPP sendiri atau C++ di sini enaknya manggilnya CPP sih biasanya kalau aku. Nah, itu ini yang penting ada ini nih. Ada baris 1 sampai 5 ini. Jadi yang pertama ini include IOStream. Ini semacam header gitu. Include. Nah, IOStream yang di dalamnya ini semacam sebuah buku gitu. Diibaratkan sebuah buku. Jadi misalnya gini nih. Kita mau belajar matematika tentang matriks. Nah, kita harus baca buku tentang matriks gitu. Baru kita bisa. Ini juga sama. IOStream ini di dalamnya itu mengandung fungsi-fungsi apa namanya, seperti kayak penambahan, pengurangan, perkalian dan sebagaimananya untuk CPP ini berjalan gitu. Jadi kita panggil dulu nih si bukunya, kita apa namanya, fungsinya tuh kita daftarin dulu gitu. Untuk di CPP sendiri library-nya tuh ada banyak, atau bukunya ini ada IOStream, ada apa lagi ya, pokoknya banyak lah, tapi yang digunakan itu untuk perkuliahan biasanya IOStream ini, karena kita kan masih kayak dasar-dasar gitu perhitungannya, kayak cuman tambah, kurang, kali, habis itu cuman perulangan dan segala macam kan, kayak matrix gitu-gitu. Habis itu using namespace std ini juga bagian dari headernya, jadi kayak sambungan gitu dari nomor 1 itu. Nomor 3 ini sama aja bagian header. Nah, kan ini ada kurung kurawal nih. Di dalam kurung kurawal ini apa namanya, ini fungsi yang mau kita tulis. Misalnya kita mau tambah-tambahan atau mau gimana, itu di dalam sini. Ini untuk ininya ya, apa namanya, untuk strukturnya. Habis itu sebelum ke CPP-nya kita apa namanya, perkenalan dulu sama tipe datanya. Kemarin itu bapaknya kan bilang apa, ada yang denger nggak kayak apa namanya, kemarin tuh tipe data di dalam CPP itu ada berapa? Nah, tipe data CPP itu sebenarnya ada banyak, tapi yang apa ya, wajib diketahui itu ada integer, habis itu ada float, string, char. Udah sih ini aja kalau untuk sekarang. Jadi integernya untuk apa? Integer ini untuk yang namanya bilangan real. Bilangan
bilangan bulat yang apa namanya dia itu batasannya dari minus berapa juta sekian sampai plus berapa juta sekian. Itu integer, tapi dia cuma bisa bilangan bulat, dia nggak bisa koma. Misalnya 3,5 itu nggak bisa, dia cuma bisa 3 gitu. Misalnya kita nulis dia 3,5, dia munculnya nanti cuma 3 doang, komanya hilang gitu. Misalnya 3,9, itu ntar dia buletinnya yang terkecil, jadi dia tetap 3 gitu. Terus untuk float itu dia bilangan real. Nah ini baru dia bisa koma, kayak 3,56, 5,10 gitu. Untuk batasannya sama aja, kayak dia dari minus puluhan juta sekian sampai plus puluhan juta sekian. Itu saya lupa karena nggak ngapalin. Habis itu untuk string, ini untuk apa namanya kata. Untuk kata. Jadi misalnya mau bilang selamat pagi atau gimana atau apa namanya, pokoknya kata gitu kayak ucapan atau penambahan komentar gitu. Untuk char itu dia huruf, jadi kalau string itu dia kata, ini huruf. Misalnya nih ada kata semoga, nah itu charnya misalnya kita ngambil char yang ke yang kedua gitu, itu dia bakal ngeluarin huruf E gitu. Itu sih untuk char, jadi huruf aja, jadi per huruf gitu kalau char. Udah sih. Kalau apa namanya, sebenarnya masih banyak lagi, kayak misalnya ada double, ini juga bilangan real. Untuk bilangan real tapi batasannya beda. Kalau misalnya tadi si float itu puluhan juta, ini kayak berapa, cuman berapa gitu. Jadi cuman beda batasan doang gitu. Untuk tipe datanya, yang penting kita tahu aja nih tipe datanya. Ada tipe datanya tuh ini nih, tahu. Yang penting ini integer, float, string, sama char. Nah gimana sih cara gimana? Kalau ada yang mau tanya langsung tanya aja ya, raise hand atau langsung open mic. Nah habis itu gimana nih cara nulisnya? Tadi saya udah sempat buat ininya ya. Nah ini. Nah nih gini. Jadi apa namanya, yang tadi itu programnya cuman ini nih. Nah nih kan ini tadi ini kan, habis itu apa namanya, untuk cara penulisannya, oh ya maaf belum dijelasin ya tadi ininya. Jadi pertama kita apa namanya, untuk penulisannya untuk integer ya, itu ini deklarasi dulu. Maksudnya apa deklarasi? Sabar, akan aku jelaskan. Langsung aja. Nah, gini. Jadi ini bagian-bagian apa namanya? Maaf tadi lupa untuk ngasih tahu. Jadi ini bagian-bagian yang di dalamnya. Jadi pertama kali itu kita ada deklarasi variabel. Maksudnya deklarasi itu kita apa namanya? Kita ngasih tahu dulu variabel apa aja yang mau kita gunakan, kayak A, B, atau ayo, atau apa gitu. Ini A ini bisa kalian ganti, ini sama aja variabel kayak MTK di aljabar gitu loh, kayak misalnya X kuadrat plus X gitu. Kan X-nya bisa diganti jadi A, B gitu. Jadi ini sama aja, misalnya ini kita ganti ayo atau semangat gitu. Ini tergantung pada soal. Biasanya ini disesuaikan sama soal sih. Misalnya soal tuh minta bilangannya N, jadi ini integernya N gitu. Dan yang paling penting di dalam deklarasi itu nggak boleh ada spasi. Misalnya A, B, nah gini nggak boleh. Dia kalau mau ada strip bawah gini B, nah ini baru jadi suatu variabel. Nah kan ini integer, ini int ini artinya integer. Habis itu habis kita deklarasi,
ini namanya deklarasi. Habis itu kita masukin nilai dari yang kita deklarasi itu mau berapa. Ini kita deklarasi doang, di dalam A ini belum ada nilainya. Terus di bawahnya kita baru isi A itu dengan nilai. Sesuai, kalau integer kan tadi kan bilangan bulat ya. Jadi A itu kita harus masukin dia bilangan bulat juga, seperti 10 atau min 10 gitu. Nah, habis itu kalau udah, itu ada yang namanya fungsi cout. Nah, namanya aja out ya. Jadi ini untuk ngeluarin pas kita compile programnya atau kita running programnya. Kalau nggak kita tulis code ini, ya nanti programnya nggak nampilin apa-apa karena kita nggak ngeluarin apa-apa gitu. Jadi cara nampilinnya tuh cout, habis itu tanda panah ke kiri 2 kali kayak gini. Habis itu apa yang mau kita tampilin? Misalnya A tadi kan, variabel A tadi. Habis itu tulis saja A. Nah, nanti kalau di compile, cara compile-nya itu kalian pencet F11 atau di sini yang ini nih. Nih. Nah, tuh dia muncul langsung 10. Gitu. Habis itu gimana kalau misalnya kita mau nambahin kalimat di depannya? Misalnya isi dari variabel A adalah, nah gitu kan. Itu caranya gampang. Kita di atasnya itu cout lagi, cout. Kalau kita mau ngeluarin sebuah kalimat, itu kita tanda petik 2 seperti ini di apit. Jadi ini kalimat yang mau kita keluarkan tuh apa? Misalnya tadi nilai yang ada di variabel A adalah, nah gini. Nah, gini. Habis itu kita compile nih. Nah, tuh nilai yang ada di variabel A adalah 10 gitu. Dan ini yang kayak saya bilang tadi, jadi CPP itu dia terstruktur. Jadi dia urut gitu. Kalau misalnya ini kita taruh bawah, nanti dia bakal ngeluarin A-nya dulu, baru ini yang di bawahnya nih. Coba nih ya. Nah, tuh 10 nilai yang ada di variabel A adalah gitu. Jadi CPP ini dia terstruktur gitu. Jadi tersusun ya, dibacanya dari atas ke bawah, enggak dari atas bawah kanan kiri gitu. Jadi dari atas ke bawah. Habis itu satu lagi nih. Kan tadi itu dia cuman spasi gini ya. Nilai yang ada di variabel A adalah 10. Dia di sampingnya langsung kan. Gimana caranya kalau kita mau buat 10 ini ke bawah atau di enter lah istilahnya. Nah, itu kita tambahin di samping stringnya itu, di samping kalimatnya itu tanda panah 2 kali ke kiri lagi kayak gini. Habis itu tulis NL, artinya end line. Akhiri line tersebut. Jadi nilai yang ada di variabel A adalah enter baru A itu tadi. Jadi hasilnya gini nih. Nah, tuh. Itu fungsi dari end line. Jadi untuk memisahkan barisnya. Ya kayak namanya aja end line, udah pisah aja gitu, udah di enter. Mungkin itu. Habis itu untuk penulisan float atau sebagaimananya itu sama. Misalnya gini, kita di sini mau nulis float nih, float dideklarasiin dulu di atas ya. Sebenarnya deklarasi di bawah nggak apa-apa sih, cuman lebih enaknya di atas biar enak aja. Float B kita langsung aja C D. Nah, seperti yang dibilang tadi, habis namanya ini kan tadi itu integer, float to float gitu ya. Jadi di spasi itu tuh ini cuman nama variabelnya, ini bisa kita ubah nih. Misalnya float itu kan tadi B, bisa kita ubah jadi Z atau apa, itu sesuka hati kita untuk kita gampang ingatnya gimana gitu. Jadi nggak harus berpatokan, oh
float itu sampingnya harus B. Enggak. Jadi itu terserah kita konteks soalnya minta apa, dan terus kita mengingatnya mudahnya apa gitu untuk di bawah. Soalnya kalau masih kayak gini kan enak ya, kayak kita ingat nih, oh B itu tadi tipe variabelnya float, habis itu C itu string gitu. Nah, kalau tipe variabel kita tuh ada 50 gitu. Jadi kan kita bingung tuh, ini apa tadi gitu kan. Jadi biasanya diingat misalnya nama variabelnya jadi nilai 1, nilai 2 atau gimana gitu. Nah, habis itu gimana cara nampilinnya? Maksudnya cara masukin angka-angka tersebut, misalnya float yaitu B sama dengan misalnya 5,96 97. Di dalam CPP koma itu adalah titik. Bukan koma tapi titik gitu. Habis itu untuk string C itu kalau mau nulis manual dari programnya itu petik 2 kayak biasa, habis itu misalnya ayo. Nah, habis itu untuk char itu dia kalau tadi kan string kan petiknya 2 ya. Kalau char itu petiknya cuma 1 gini. Habis itu misalnya kita tulis U. Nah, habis itu untuk untuk ngeluarinnya, ini kan belum dikeluarin nih. Kalau cuman gini doang, ini yang dikeluarin cuman ini, yang line 12 sama 13 ini. Jadi yang nilai yang ada di variabel A adalah terus nilai A yang dikeluarin nih. Oh ya, sorry. Jangan lupa di C++ itu setiap akhirnya ditambahin titik koma ya. Kalau nggak ada titik komanya nanti dia ada kayak gini nih. Ada error. Jadi line 12 nih ada line-nya, line 12 ini error expect titik koma before code. Artinya apa namanya? Sebelum code ini belum ada titik koma. Nah, ini di sini titik koma ini. Habis itu kita compare. Nah tuh. Itu baru apa namanya? Karena kita nggak out yang B, C sama D, jadi yang ada tuh cuman yang A tadi, yang kita out tadi. Gimana cara outnya? Sebenarnya outnya itu bisa dilakuin gini ya, satu-satu gitu. Out B gitu segala. Nah, tapi ada cara cepatnya. Gimana? Ya tinggal di gini aja. Di sini B terus C D. Nah, udah gitu aja. Jadi nggak perlu out terus gitu. Nah, kalau kayak gini baru kita compile. Nah, tuh. Jadinya dia tabrakan gini kan, tabrakan gitu. Nah, gimana biar nggak tabrakan? Itu sebenarnya pakai logika kita aja sih. Jadi kalau nggak tabrakan berarti kan harus ada spasi. Nah, cara ngeluarin spasi itu di titik 2 spasi gitu. Sama aja kayak string tapi cuman isinya spasi gitu doang. Nah, gituin aja. Nah, udah. Nanti hasilnya gini. Nah, tuh. Yang pertama kan kita nampilin A-nya tuh 10. Terus B 5,97, habis itu C ayo, D-nya U. Nah, gitu. Nah, untuk sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau bingung? Ayo. Halo, guys. Halo. Paham dia. Yang lain. Kalau ada yang mau ditanya, tanyain aja. Kayak nggak mudah gimana gitu. Atau ada masih bingung gimana, tanya aja. Tadi itu ngecek yang benar salahnya gimana sih? Ngecek benar salahnya. Itu tergantung, maksudnya compile pas error ya. Jadi itu tergantung salah kamu juga sih. Misalnya gini nih, aku lupa nambahin titik koma di yang ini nih, di sini. Nah, kita compile. Nah, tuh dia ada error gitu kan. Ada error, dibaca nih, di bawahnya kan ada nih, line 11. Nah, message-nya apa? Expected titik koma before D. Jadi sebelum D ini nggak ada titik koma. Nah, bener kan nih? Harusnya di sini ada titik koma. Nah, gini. Terus ada lagi nih, salahnya misalnya kita nggak ngedeklarasiin
apa namanya, salah satu variabel di sini, misalnya yang A nih. Nah, gini, misalnya nggak kita deklarasi ya, kita compare. Nah, tuh, dia ada call-nya, line-nya emang 8, cuman dibaca message-nya apa? Di sini A was not declared in this scope. Artinya kan A itu belum dideklarasi di program ini gitu. Jadi kita deklarasi A-nya gitu. Jadi sebenarnya salah kalian tuh nanti pas di-compile di sini kelihatan gitu. Apa yang salah sih sebenarnya nih? Gitu. Pas di-compile udah benar gitu. Kalau nggak ada masalah, dia langsung keluar gini. Gitu sih. Gimana? Oke, makasih. Ini apakah ada yang lain? Nggak ada ya. Kalau nggak ada lanjut nih. Mau nanya, Dim. Ya, silakan. Berarti sebelum kita buat itu harus ada yang 1, 2, 3 itu ya? Yang mana tuh? Yang include itu. Nomor 1 sama nomor 2. Iya, harus ini. Yang wajib kalian hafal itu ini. Ini 1 sampai 5 ini. Wajib dihafal ini. Kalau kamu orang udah hafal ini ya dalamnya udah tinggal kamu orang otak-atik aja gitu, mau apa, mau tambah-tambahan, kurang-kurangan gitu. Oke, makasih, Dim. Nah, oke. Nah, habis itu kalau ini kan dia apa namanya, inputan langsung dari programnya ya. Jadi langsung di programnya itu udah A sama dengan 10. Jadi pas kita compile, dia tinggal ngeluarin aja tuh variabel A-nya. 10, 5,9, ayo U gitu kan. Nah, gimana caranya kalau kita mau apa namanya, nginputnya tuh dari keyboard. Maksudnya kita compile dulu baru kita input gitu dari keyboard, nggak dari program. Jadi nggak A sama dengan 10 gini. Nah, itu ada fungsi namanya cin. Sorry. Nah, nih, cin. Nah, namanya cin kan artinya masukkan. Ini kita nggak usah dulu. Jadi cin itu dia fungsinya ya tulis cin gini, habis itu tanda panah tapi dia ke kanan. Ke kanan. Artinya masukkan, tanda panahnya masuk ke dalam gitu, masukin A sama kayak cout. Jadi bisa ditulis dia tuh gini, sin A, habis itu sin B, nah ini bisa. Tapi untuk mempermudahkan, kalau misalnya nggak ada kalimat yang memutuskan, itu dia langsung aja gini bisa B, C, D. Nah, gini. Ini misalnya kita hapus nih ya. Nah, nanti pas kita ini nilai yang ada di variabel ini aja. Nah, ini pas kita compile nanti kita tahu nih apa namanya, kita suruh masukin angkanya. Tapi kita harus ingat kalau kayak gini kan nggak ada kalimatnya ya. Jadi sin pertama tuh A, arti integer kan. Misalnya kita anuin 99. Habis itu enter. B itu float. Kita bisa aja masukin bilangan bulat 88 gitu, tapi kan ya di sini sebagai contoh ada komanya kan. Koma itu titik, ingat sekali lagi koma itu titik, misalnya 88,45. Habis itu string itu sebuah kata, misalnya semangat. Nah, char itu cuman huruf, satu huruf, misalnya P. Jadi dia ngeluarin nilai yang ada di variabel adalah ini yang cout 9 ini ya. Nah, ini cout-nya pertama kan cout A. Cout A itu kan kita isinya 99. Nah, dia ngeluarin 99. Yang B 88,45. Dia ngeluarin 88,45. Habis itu yang C-nya semangat, dia ngeluarin semangat. Habis itu yang char-nya dia ngeluarin kita masukin P, dia ngeluarin P gitu. Itu kalau mau dari keyboard. Nah, itu untuk fungsi tambahannya. Nah, lanjut nih. Kalau ini kan baru ngenalin variabelnya ya. Gimana kalau kita nih mau buat yang namanya tambah-tambahan nih, misalnya A tambah B tambah C gitu atau sebagainya. Jadi kita pertama deklarasi dulu.
Misalnya di sini saya mau I, terus oh ya kalau misalnya kalian mau deklarasi dan itu satu jenis tipe data, itu tinggal di koma aja ya, koma gini, koma J, koma K. Nah, sebenarnya ini integer ini bisa kita lengkapi nanti. Gimana contohnya? Misalnya gini, di sini aku pakai integer I sama J doang. Nah, habis itu kita kita mau misalnya dari keyboard langsung lah ya, dari keyboard langsung kita nentuin angkanya. Kita sin I sama J. Nah, habis itu aku mau buat variabel lagi nih, K, itu isinya I ditambah J. Nah, titik koma, habis itu kita keluarin cout tanda gini K gitu. Nah, gini. Jadi kan ini K-nya belum dideklarasi ya, maksudnya gimana ya? Kita juga kan belum tahu pasti sih, kayak di bawah itu kita gunain variabel apa aja gitu. Jadi kayak nanti kita deklarasi bisa cek ulang lah apa yang belum masuk gitu. Ini kan aku ada variabel tambahan K, ya tinggal tambahin aja koma K gitu. Nanti programnya tetap jalan. Misalnya nih, nah ini kan pertama kita sin I-nya. I-nya misalnya 10. Ditambahin 80. Nah, hasilnya 90. Nah, kalau kayak gini kan kalau ada tugas tambah-tambahan, kalau kayak gini kan kayak gimana ya? Kayak cuman terlalu simpel lah, kayak ini 10 apa, 80 apa. Nah, biasanya kalau di tugas tuh dipercantik gitu. Dipercantiknya gimana? Kita gunain cout string itu tadi. Jadi cout di sini kita tulis masukkan I gitu atau bilangan pertama gitu. Titik 2 spasi. Nah, jangan di inline. Kalau inline ya nanti aku kasih tahu contohnya. Habis itu ini berarti kan nggak bisa digabung gini dong, harus satu-satu begini. Karena kita bakal misahin dengan kata-kata. Nah, masukkan bilangan kedua. J. Habis itu code-nya juga kita tambahin. Hasil tambah bilangan pertama dan kedua. Nah, ini dipercantik namanya, kalau ya disebutnya gitulah, biar nilainya gede. Nah, tuh masukkan bilangan pertama. Bilangan pertama misalnya kita mau 23, bilangan keduanya 50. Nah, gitu. Jadi untuk mempercantik programnya ya ditambah-tambahin kata-kata gini lah, pemanis gitu. Terserah kalian mau nambahinnya apa gitu. Biar nggak kelihatan nggak kelihatan simple banget gitu pas di compile cuman 23, 50, 73. Kan kayak cringe banget gitu. Jadi ditambahin lah ini kata-kata pemanis bahasa kalian gitu. Itu untuk kurang-kurangan sama ini minus. Oke, gini. Catat ya. Ini ada. Jadi untuk di sini ada operasi aritmatika di di CPP itu kalau tambah itu plus, kalau kurang itu min, kalau kali itu tanda petik gini, habis itu kalau bagi pembagian itu garis miring gitu. Nih. Oh iya, ada yang nanya nih atau bingung nih. Yang kayak tanda bagi 2 kali ini apa? Ini artinya untuk komen aja. Untuk komen dari penulis atau pembuat program untuk si pembaca gitu. Jadi di sini misalnya mau kalian tambahin NIM kalian atau segala macam gitu, pakai ini.
ini nggak akan kebaca di dalam programnya. Tuh, dia nggak akan kebaca di dalam programnya. Karena itu hanya sebuah komen doang gitu. Kayak istilahnya kalau di apa namanya, kalau dulu kita yang pas bahasa Inggris esai itu cuman komen dari bapaknya gitu aja lah. Gitu. Ini komen dari kita gitu. Itu untuk operasinya ini aja. Jadi kalau mau perkurangan ya ini tinggal dikurang, tambah kurang. Kalau kali ya kali, kalau bagi gitu. Oh ya, di sini juga sekalian ya. Di sini ada yang namanya operasi sisa. Operasi menghitung sisa. Dia persen gini. Persen itu. Nah, itu kalau di istilah MTK disebutnya modulo atau modulo. Modulo itu operasinya gimana? Modulo itu operasinya apa namanya? Semisal kalau 10 dibagi 2 itu 5. Tapi kalau 10 di modulo 2 itu hasilnya 0. Karena 10 dibagi 2 itu nggak sisa. Habis itu gimana kalau semisalnya 10 di modulo sama 3. Nah, ini hasilnya 1. Kenapa? Karena 10 dibagi 3 itu maksimalkan sampai 9 ya. Nah, itu sisa 1 kan. Nah, itu 1 itu yang dia apa hasilnya gitu. Jadi semisalnya 10 di modulo berapa ya? 6 nih misalnya. Itu dia hasilnya 4. Karena ya apa namanya 10 dibagi 6 tuh cuma bisa sekali kan. 6 itu habis itu sisanya ada 4 gitu. Itu. Mudah nggak kalau operasi modulo ini? Atau bingung? Ini operasi baru. Ini biasanya dipakai di CPP nanti dipakai. Mudah nggak kalau yang modulo ini? Itu nanti hasilnya kita ngetik sendiri atau emang udah otomatis gitu ya? Oh, kalau hasilnya udah otomatis. Ini kan cuma contoh aja gitu. Kalau hasilnya udah otomatis nanti. Semisalnya ini kita modulo J. Habis itu kita tambahin lagi KJ L sama dengan I bagi J. Hasil modulo titik koma hasil bagi. Di sini biar lebih kelihatan kita pakai koma aja ya. Berarti kita pakai hasil kedua gini aja. Berarti di sini kita ganti float untuk apa namanya biar kelihatan hasilnya. Gitu. Bedanya maksudnya, sorry. Jadi gini. What is this? Before oh ya, modulo nggak bisa pakai float ya. Ya sayang sekali. Kalau gitu kita ingin aja deh. Yes.
ternyata nggak bisa pakai itu guys. Jangan lupa. Astagfirullahaladzim. Nah, nih. Ini misalnya kita bilangan pertamanya itu 879. Habis itu bilangan keduanya kita 135. Nah, tuh. Sorry. Salah. Ini harusnya di bawah ya. Misalnya bilangan pertamanya ya berapa basing. Nah, L-nya tidak ada. Coba L-nya tidak ada, guys. L-nya kita hapus saja. Gini nih tadi kalau yang mau nanya itu kalau kita giniin ya dia langsung sendiri. Misalnya dibagi sama kalau 2 0 dong ya. Nah, tuh. Jadi apa namanya misalnya kan tadi bilangan pertamanya 876. Habis itu yang keduanya 2 kan. Habis itu di sini K I modulo J. Artinya 876 di modulo 2. Kan 876 itu genap ya. Kalau bilangan genap itu kan kalau 2 kan selalu habis. Jadi dia 0. Kalau hasil yang simpelnya itu misalnya 11 sama 7. Nah, tuh. Jadi 11 di modulo 7 itu kan hasilnya 4 gitu. Ya kan? Iya. Gitu. Kira-kira begitu. Udah nggak? Atau ada pusing? Paham. Makasih. Yang lain. Paham, Kodim. Oke. Tuh. Ini mau lanjut ke materi selanjutnya apa malam ini udah cukup di sini aja? Ini soalnya ya udah banyak sih. Kalau materi selanjutnya tuh udah masuk percabangan kayak iya atau tidak, perulangan dan lain-lain. Gimana? Mau di sini dulu atau gimana? Kayaknya mau sampai sini dulu aja apa? Soalnya apa namanya kalau kebanyakan juga nanti bebel otaknya. Atau masih sanggup? Segini dulu aja kali dia. Nah, dari segini dulu nih ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak mudeng tanyain aja gitu. Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Nggak digigit kok. Sini bisa juga. Jadi mungkin dari di sini ada anak IF yang gabung, Ramadan atau Abdul Jabbar dari IF kan iya kan iya. Atau yang lainnya ada yang mau ditambahin nggak dari anak-anak IF lainnya? Keluar lah. Nggak ada nih. Oke. Nih kalau udah ya udah sampai sini ada yang udah download ini belum? CPP. Kalau ada mau nyoba buat gitu. Buat apa gitu. Tambah-tambahan, kurang-kurangan, bagi-bagian bisa. Gimana? Ya kalau udah sampai segini ya udah cukup tutorial sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya.
Kalau ada yang mau ditanya, silahkan ditanya. Ini udah selesai materinya. Siapa tuh yang resen? Who are you? Dits, who are you, Dits? Abang Dimas, bansos tugas 1 dong. Belum bang. Ini baru pulang nih. Salo ada yang mau ditambahin nggak? Hah? Baru aja Ada. masuk gua. Ini yang lain nggak ada yang mau ditanya nih, beneran? Ntar nyesel. Oh iya, stop Dari share gue dulu. sih nggak. Kok stop share? Salah.